Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pada hari ini, yang akan kita bahas untuk mata kuliah konsep dasar bahasa Indonesia adalah cabang linguistik selanjutnya, setelah sintaksis. Jadi, kita sudah mempelajari kemarin tentang sintaksis, yaitu pola kalimat, bagaimana cara membuat kalimat yang lengkap berdasarkan ketentuannya. Setelah itu kita akan memaknai suatu kata dan suatu kalimat, yaitu ada pada cabang linguistik semantik. Pengertian semantik sendiri itu dalam bahasa Indonesia disebut dengan semantik yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu sema dengan artian tanda atau lambang, dan semaino yaitu menandai atau melambangkan. Dalam bahasa Prancis, signe linguistik yaitu tanda linguistik. Jadi semantik adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang makna atau arti yang cakupannya berkenaan dengan bahasa sebagai alat komunikasi verbal. Jadi yang kita pelajari pada bab semantik ini adalah bagaimana kita memaknai suatu kalimat itu sendiri, memaknai kata, lalu berhubungan dengan pengekspresian kalimat dari pembicara dan pendengarnya. Lalu jenis-jenis semantik sendiri, yaitu ada jenis semantik tanpa acuan deksis dan semantik dengan acuan deksis. Pada semantik tanpa acuan deksis, itu ada leksikal dan gramatikal. Pada semantik dengan acuan deksis, ada leksikal dan gramatikal juga. Apa itu perbedaannya? Kita pelajari di sana. Jadi semantik tanpa acuan deksis ada semantik leksikal, yaitu menyangkut makna leksikal atau lazimnya ditandai dengan tanda petik tunggal. Jadi ada kata yang akan ditandai dengan kata petik tunggal itu disebut dengan semantik leksikal tanpa acuan deksis. Di sini ada contohnya, kata rumah memiliki makna rumah dengan tanda petik tunggal. Waktu leksikologi, bidang yang meneliti semantik leksikal menurut asas-asasnya. Ada leksikografi, yaitu tugas praktis menyusun kamus. Contohnya, dalam siklus bahasa Indonesia, kata yang berawal dimasukkan dalam kata dasar, yaitu dimaksud dengan leksikografi. Ada makna dan referensi. Makna dipandang sebagai sifat, kata sebagai unsur leksikal. Contohnya, roti itu memiliki makna tertentu. Ada referensi atau ekstralingual dan intralingual. Di sini yang dimaksud dengan ekstralingual adalah salah satu sifat makna leksikal yang berada di luar bahasa. Sedangkan yang intralingual yaitu referensi yang membawa juga arti perujukan di dalam tuturan. Di dalam semantik, kita akan juga mempelajari tentang konotasi dan denotasi. Sudah kalian tahu kan apa arti denotasi dan konotasi? Di sini pengertiannya masuk pada semantik di sini yang dimaksud dengan denotasi adalah referensi pada suatu yang ekstralingual menurut makna bahasa yang bersangkutan. Lalu konotasi arti yang muncul pada penuturan akibat penilaian efektif atau emosional. Adakah yang tahu tentang konotasi dan denotasi? Silakan nanti dituliskan di kolom komentar di Google Classroom apa yang kalian ketahui tentang konotasi dan denotasi, lalu berikan contohnya.
Oke, untuk selanjutnya adalah analisis ekstensional dan analisis intensional. Apa itu analisis ekstensional? Yaitu makna pragmatis yang merujuk pada hal-hal ekstralingual. Contohnya prapot. Prapot pasti merujuk pada bermacam-macam. Ada kursi, ada meja, ada lemari, ada kulkas yang menginterpretasikan bahwa benda itu termasuk benda yang dimaksud dengan prapot. Lalu makna intensional yaitu kata-kata terdiri atas kata sifat semantik tertentu. Contohnya makna prapot itu apa? Ada analisis konvensional. Yang dimaksud dengan analisis konvensional dalam ilmu semantik adalah analisis semantik leksikal terhadap unsur-unsur leksikal dan sebuah jaringan dengan simbol-simbol yang memiliki identitasnya. Hanya saja, secara relasional yang menurut tempatnya terdapat simbol-simbol lainnya dalam seluruh jaringan. Lalu bagaimana makna dan pemakaiannya? Secara harfiah, pemakaiannya atau kanonik yaitu pemakaian kata yang bereferensi pada makna kata itu sendiri. Pemakaian kiasan atau non-kanonik yaitu pemakaian kata yang bereferensi bukan arti kata yang sebenarnya. Lalu di dalam semantik, kita juga akan mempelajari tentang sinonim dan antonim. Karena sinonim dan antonim itu berdasarkan makna kata. Jadi kita tahu makna katanya apa, lalu kita pikirkan apa lawan katanya dan persamaannya. Jadi dalam ilmu semantik itu ada cabangnya, yaitu ada konotasi dan denotasi tadi. Dalam konotasi dan denotasi itu kita akan paham mana yang bermakna positif dan makna yang bermakna negatif. Pada sinonim juga seperti itu. Kita harus terlebih dahulu tahu apa makna katanya, maka kita akan tahu persamaannya. Begitu juga pada antonim. Kita harus tahu makna katanya itu sendiri, lalu kita cari lawan dari kata tersebut. Sinonim adalah X dan Y berbeda nuansa dan maknanya boleh disebut kurang lebih sama. Jadi, kita cari persamaannya. Contohnya, nasib. Nasib itu artinya apa? Lalu kita cari persamaannya. Oh, jadi bahwa nasib itu adalah persamaannya dari takdir. Lalu antonim. X bermakna daripada Y. Jadi lawan katanya apa? Misalkan, laki-laki itu adalah manusia, bla 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 bla. Lalu kita cari lawan katanya. Berarti lawan katanya adalah perempuan. Besar, lawan katanya kecil. Tinggi, lawan katanya pendek. Jadi kita tahu tinggi itu artinya apa dulu. Setelah kita tahu tinggi itu apa artinya, maka kita cari antonimnya, yaitu pendek. Seperti itu. Lalu ada keharmonisan, adalah hubungan di antara dua kata atau lebih sedemikian rupa sehingga bentuk-bentuknya sama dan maknanya berbeda. Ada di sini bisa, bisa itu di sini dimaksud mampu, lalu ada bisa, bisa di sini disebut racun. Contohnya, teras rumah dan pejabat teras itu sama-sama terasnya, tapi kan memiliki makna yang berbeda. Seperti itu. Lalu ada kehiponiman adalah ekstensional dari X, merupakan sebagai arti ekstensional Y. Itu hubungannya antara yang lebih kecil secara ekstensional dan yang lebih besar ekstensional pula dan tidak terlalu timbal balik. Contohnya, kursi hiponim terhadap rapot, merah hiponim terhadap merah. Jadi bagian dari kata itu sendiri. Anak itu adalah bagian dari keluarga. Jadi anak hiponim terhadap keluarga. Lalu ada semantik gramatikal, yaitu unsur pembawa makna yang terkecil yang bersifat gramatikal adalah morfem. Seperti yang kita pelajari pada morfologi pada beberapa minggu yang lalu,
fonologi yaitu fonem-fonem tidak membawa arti namun berperan sebagai pembeda. Jadi kalau morfem itu adalah satuan terkecil dari gramatikal. Lalu fonologi itu kita tahu bahwa di dalam fonologi ada fonem-fonem yang ada arti namun berperannya berbeda tergantung intonasi yang diujar oleh pembicaranya. Lalu ada sintaksis yang memiliki fungsi, peran, dan kategori. Contohnya, saya memberi pisang untuk anak-anak Anda, untuk anak Anda. Lalu ada semantik berdasarkan acuan deksis. Deksis di sini adalah semantik di dalam tuturan tertentu yang berakar pada identitas tertentu. Dimensi diferensialnya yaitu saya sakit contohnya. Yang dimaksud dengan deksis adalah penekanan pada saya, lalu kamu dan ibu. Maksudnya di sini dimensi diferensialnya adalah berakar pada identitas tertentu. Yang kita tahu bahwa berbicara tentang identitas tertentu yaitu kata ganti saya, kamu, mereka, ibu, ayah, bapak, dan sebagainya. Deksis berakar pada persoalan pertama, tanggal, dan menyangkut personal waktu dan ruang. Lalu ada dimensi gramatikal, misalnya verbal diafikasi untuk kalah dalam bahasa banyak bahasa. Akar dari sistem kata adalah persen. Di sini ada akar. Kata akar itu dari sistemnya pasti adalah ada kalanya persen. Lalu ada semantik berdasarkan acuan deksis. Udah. Lalu ada deksis dapat berupa endoforis dan ektoforis. Contohnya, lihat rumah itu. Itunya itu merupakan tersirat dan di mana rumahnya yang mewakili suatu hal. Lalu ada masalah pada penamaan dan pelabelan dengan semantik linguistik. Ada beberapa yang biasanya mengalami masalah atau kendala dalam penginterpretasiannya. Di sini contoh adanya kesulitan pada nomina dan adjektiva. Contohnya kata adjektiva cantik. Cantik itu berbeda pandangannya. Terkenal juga berbeda. Banyak perspektif yang dikatakan bahwa itu terkenal. Lalu ada baik dan juga jahat. Baiknya itu yang bagaimana? Kita masih ada perbedaan persepsi antara baik yang dikatakan satu orang dengan orang yang lainnya. Begitu juga dengan kata verba berlari. Berlari itu banyak maknanya. Bisa berlari menggunakan barang atau pelengkap apa, lalu berlari dengan apa, lalu berlari menggunakan kaki, menggunakan tangan, apa dan sebagainya. Masih banyak penamaannya atau pemaknaannya di dalam kata berlari itu sendiri. Lalu ada kata benda yang tidak eksis di dunia nyata atau yang dimaksud dengan kata benda imajiner. Contohnya di sini kuda tanduk. Bahwa kita tahu kuda itu tidak memiliki tanduk. Lalu ada peri, ada tuyul dan lainnya. Itu adalah suatu permasalahan dalam ilmu semantik. Jadi persepsinya itu dan pendapatnya orang-orang itu berbeda. Yang tidak dapat diinterpretasikan hanya dengan satu pemaknaan saja. Seperti yang tadi kuda tanduk, pada contoh aslinya itu kuda tidak memiliki tanduk, tapi ada yang menyebutkan kata-kata kuda tanduk. Nah, itu kita akan cari penamaannya atau pemaknaannya apa. Lalu ada kata-kata yang tidak termasuk kata benda imajiner maupun fisik, contohnya cinta, benci, indah, dan lainnya. Lalu ada objek yang memiliki makna yang berbeda, tetapi merujuk pada objek yang sama. Ada bintang pagi dan bintang sore. Lalu ada bintang kelas dan sebagainya. Banyak sekali pemaknaannya, tapi kata-katanya sama menggunakan kata bintang.
terima kasih. Itu adalah penjelasan semantik dari saya. Silahkan ditanyakan apa yang perlu ditanyakan dalam kolom komentar Google Classroom yang sudah saya sediakan. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.